Nah, pemirsa Esa TV, kembali lagi bersama saya Didi Wigraha. Untuk kali ini saya akan coba untuk membahas sedikit mengenai perlengkapan yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Untuk bicara masalah perlengkapan di Brazilian Jiu-Jitsu sendiri sebenarnya kita ada 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan gi atau yang saya gunakan seperti saat ini. Kedua dengan tanpa menggunakan gi atau dengan latihannya dengan no gi. Dan yang ketiga itu ada jenis latihan yang kita sebut dengan latihannya mixed martial art atau untuk yang bertujuan dengan pertarungan bebas. Jadi umumnya kita seperti biasa kita menggunakan sarung tangan atau hand glove, kemudian celana pendek dan juga groin protector, itu juga sangat penting untuk mencegah cedera dan sebagainya. Di dalam komunitas kami, pada saat kita hendak melakukan praktek-praktek teknik Brazilian Jiu-Jitsu, ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan, yaitu yang udah pasti kita sebelum mulai latihan kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apakah bentuk pemanasan tersebut itu bisa dalam bentuk berlari, sprint, atau mungkin juga dengan lari di tempat dan sebagainya. Itu umumnya kita membutuhkan pemanasan selama 5-10 menit. Sudah melakukan pemanasan, yang paling penting juga adalah kita melakukan peregangan atau stretching. Tujuannya peregangan atau stretching adalah untuk mencegah terjadinya cedera. Sesudah kita melakukan stretching, yang berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam mempelajari teknik ya. Di setiap kita latihan, teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang diajarkan akan selalu berbeda. Bisa belajar mengenai teknik kuncian, bisa belajar mengenai teknik passing the guard, ada positioning dan sebagainya. Di setiap sesi akhir-akhir kelas itu biasanya ada sparring yang dimana waktunya antara 3-5 menit. Itu setelah 3-5 menit kita akan selalu ganti partner sampai kira-kira total kelasnya itu selesai antara 1,5 jam sampai 2 jam. Awal belajarnya itu pertama tentu tertarik dari TV ya, melihat pertandingan MMA, UFC ya, dan kesulitan utamanya tentu menemukan keseimbangan motorik ya antara saraf, otot, dan pikiran kita, mental kita gitu dalam menggerakkan tubuh kita. The difficulties I find practicing Brazilian Jiu-Jitsu is that everybody has a different body type, so trying to get accustomed to the body type is difficult. And everything looks easy when you're watching, but when you're actually on the mat and rolling and practicing, trying to coordinate and try to control your emotions is probably the most difficult thing. Yang membedakan Brazilian Jiu-Jitsu dengan bela diri lain adalah Brazilian Jiu-Jitsu mempunyai prinsip teknik mengalahkan kekuatan. Jadi yang paling utama adalah maksudnya orang yang lebih besar dapat dikalahkan dengan orang yang lebih kecil dengan menggunakan teknik dan kuncian yang baik. Seperti kita tahu di Brazilian Jiu-Jitsu kita mempunyai prinsip 95% will end up on the ground. Jadi 95 pertarungan akan going to clinch atau pertarungan jarak lapat, kemudian akan menjatuhkan lawannya di bawah dan menyelesaikannya dengan berbagai macam teknik kuncian. Untuk saya hubungan dalam mempelajari Jiu-Jitsu ini di kehidupan sehari-hari saya itu lebih ke self-control ya. Jadi ya apapun yang kita lakukan, apapun yang saya lakukan, itu saya coba melakukannya setahap demi setahap. Dan di setiap tahap itu saya berusaha melakukannya dengan baik gitu, baru saya ke tahap selanjutnya. Untuk melakukan gerakan BJJ yang benar dan terhindar dari kesalahan yang fatal,
ada teknik dasar dan advance yang harus dipelajari dan dilakukan. Karena gerakan BJJ merupakan gerakan yang membutuhkan skill dan pemahaman yang cukup detail dalam prakteknya, untuk teknik dasarnya adalah teknik self-defense untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang sebenarnya seperti di jalan, dan untuk teknik intermediate adalah teknik triangle choke atau cekikan segitiga, armbar atau melumpuhkan persendian siku, dan kimura untuk melumpuhkan persendian pundak, dan untuk teknik advance-nya, salah satunya adalah twister. Seni bela diri BJJ bisa dikatakan merupakan seni bela diri ekstrim, karena di sini kita harus bisa menguasai teknik-teknik jujitsu agar kita dapat menguasai lawan kita dengan benar dan tepat juga. Nah, untuk pemirsa Esa TV maupun teman-teman yang tertarik dengan BJJ, adapun kelebihan dan tujuan mendalami atau menguasai seni bela diri BJJ ini di dalam kehidupan. Salah satu kelebihannya adalah sangat efektif untuk self-defense buat orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti fisik yang kecil dan lemah, dan tujuannya adalah untuk berolahraga dan melatih pikiran dan emosi di suatu keadaan yang terdesak. Gak ada ruginya loh bagi kamu yang ingin ikut seni bela diri BJJ ini. Selain bisa mengembangkan seni bela diri BJJ di Indonesia, bisa juga mengembangkan skill dan fisik kita terhadap sesuatu yang asing. Dari sisi kesehatan jelas ada, karena kita berolahraga, berkeringat, kita juga kita pump up kalori kita, adrenalin kita. Dalam funnya tentu ada, karena setelah penat bekerja kita kumpul bersama teman-teman, ada kekerabatan, ada camaraderie ya, kompakan bersama, kita release the stress, kita recharge. Dalam sisi bela diri ya tentu banyak gerakan ini yang sebenarnya self defense form ya, untuk mengaplikasikannya dalam sehari-hari juga bisa kalau ada perlunya gitu. I think it's all connected. It's healthy because you do a lot of cardiovascular exercise, a lot of muscle movement. It's fun because if you learn something new and you can master it or you can implement it, then you feel a sense of achievement. And self-defense, it definitely teaches you on how to sort of handle yourself and somebody else in a very close contact environment. Gentle, think fast, extreme style, hal yang melekat di dalam diri kami. Always with our community on Club Ring.